Assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Bagi teman-teman yang pulang dari luar negeri, tentunya saat ini masih di karantina. Dan tentunya juga ada beberapa teman kita yang masih bingung mengenai masalah HP. Nah, bagi teman-teman yang membawa HP dari luar negeri dan di karantina, ini kadang itu HP itu tidak bisa langsung dimasuki kartu SIM Indonesia. Jadi tidak ada sinyalnya. Nah, kan bingung bagaimana menghubungi keluarga, menghubungi teman-teman, mengasih kabar kondisinya seperti apa. Nah, itu bagaimana? Nah, teman-teman yang di karantina itu tidak perlu khawatir ataupun bingung ya. Jadi walaupun HP kita itu diblokir, tidak bisa menggunakan SIM card Indonesia, itu masih bisa menggunakan WiFi. Nah, dengan menggunakan WiFi, tentunya di hotel-hotel itu pasti ada WiFi gratis ya. Dengan menggunakan WiFi itu kita masih bisa untuk Facebookan, kemudian WA-an, nah itu masih bisa ya. Kemudian YouTube, kemudian main game online. Pokoknya yang berhubungan dengan internet itu masih bisa. Tetapi misalkan diisi untuk kartu Indonesia, dibawa keluar, itu untuk telepon biasa ataupun SMS itu tidak bisa. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dan di karantina itu tidak perlu bingung dan tidak perlu takut masalah HP ya. Jadi HP teman-teman semua masih bisa digunakan menggunakan WiFi. Nah, kemudian setelah selesai karantina itu bisa datang lagi ke bandara untuk mendaftarkan ataupun melaporkan emailnya biar bisa dikasih SIM card Indonesia. Dan tentunya seperti videoku sebelumnya pernah aku bahas semua itu ya. Nah, itu gratis untuk yang HP-nya harga di bawah 500 US dollar ataupun 7 jutaan. Kalau di atas 7 juta pasti ada pajaknya ya. Nah, tentunya macam-macam pajaknya tergantung harganya. Bagi teman-teman yang di karantina, berhubung ini masa PSBB total se-Jawa Bali, kali ini aku memberikan informasi mengenai syarat penjemputan untuk teman-teman yang mau dijemput oleh keluarga ataupun travel di Bandara Soekarno-Hatta dan juga di Bandara Juanda Surabaya. Kalau dulu harus membawa surat jalan dari kampung, nah itu harus melalui RT, RW sampai Polsek. Nah, kemudian juga harus si penjemput ini harus punya rapid test. Nah, kemudian di setiap mobil itu juga tidak boleh banyak orang. Jadi setiap mobil itu maksimal 4 orang untuk mobil yang agak gede. Kapasitas 7 orang, nah itu bisa dimuati cuma 4 orang. Karena kalau kebanyakan itu kadang di tol itu ada operasi ya teman-teman. Jadi kalau yang kelebihan muatan ataupun kelebihan orang itu nanti dapat denda ataupun disuruh turun malahan. Jadi kalau sebelumnya ataupun dulu itu pernah kayak gitu ya. Nah, untuk saat ini bagi keluarga yang mau menjemput itu bisa bebas ya teman-teman. Syaratnya bagi penjemput ini cuma 3M, seperti menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan. Dan pastikan juga bagi penjemput itu sediakan selalu hand sanitizer ya, biar selalu steril di mana-mana. Nah, itu untuk yang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi syaratnya seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang mau dijemput oleh keluarganya menggunakan kendaraan umum seperti kereta api, nah itu beda lagi syaratnya. Nah, syaratnya itu yang menjemput itu juga harus memiliki rapid antigen. Karena untuk saat ini jika pengen naik kereta api itu harus menggunakan tes rapid antigen ya. Jadi tidak sembarangan, sebelum naik itu dites dulu, kalau negatif baru boleh naik kereta api. Itu untuk yang di Jakarta ya. Nah, bagaimana untuk penjemputan di Surabaya, Juanda Surabaya, apakah sama ataupun tidak? Nah, berhubung di sana juga melakukan PSBB besar-besaran. Perlu diketahui juga untuk yang lewat Surabaya ini tidak selalu pasti di karantina ya. Pengalaman kemarin teman-teman yang melewati Bandara Surabaya itu ada yang tidak di karantina. Nah, tentunya harus membawa surat PCR dari negara asal dan masih berlaku. Kemudian tibanya di Bandara Juanda itu nanti di tes PCR ulang ya. Nah, habis itu bisa langsung dijemput. Dan nanti karantina mandiri di rumah ya teman-teman. Nah, sebaiknya nanti di rumah itu 14 hari ya. Seperti aku dulu juga di rumah itu karantina mandiri selama 14 hari. Dan ini juga kesadaran kita sendiri ya. Tidak diharuskan dan juga tergantung kampung masing-masing. Untuk sarannya bagi yang menjemput itu sama ya. Jadi cuman menjaga protokol kesehatan yang 3M tadi ya. Tidak terlalu ribet seperti yang dibayangkan ataupun yang digembur-gemburkan. Jadi masih bisa bebas, yang penting selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, bagi teman-teman yang setelah dites PCR itu bisa langsung mendaftarkan emailnya di Bandara Juanda Surabaya. Habis itu baru pulang.
Nah, kalau misalkan lupa tidak mendaftarkan, ya ada kemungkinan diblokir, tapi masih bisa untuk wifi-an. Dan syarat untuk mendaftarkan HP sendiri udah aku pernah bahas di videoku sebelumnya, itu banyak banget itu ya. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada kekurangan ataupun teman-teman yang mau menambahi, silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.